Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membahas materi mengenai Social Responsibility and Ethics in Strategic Management atau tanggung jawab sosial dan etika dalam manajemen strategik. Adapun anggota kelompok 2, yang pertama ada Sri Wahyuni dengan NPM 203403178. Yang kedua ada Muhammad Iqbal Adi Gustriana dengan NPM 203403184. Dan yang terakhir ada Elisa Nurhayati Ahmad dengan NPM 203403197. Selanjutnya, materi yang akan kami bahas diantaranya yang pertama mengenai tanggung jawab sosial, yang kedua mengenai etika, yang ketiga mengelola tanggung jawab sosial dan etika, dan yang terakhir kasus mengenai tanggung jawab sosial dan etika. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial adalah suatu pengakuan dari perusahaan bahwa keputusan bisnis dapat mempengaruhi masyarakat atau komunitas dan lingkungannya, dan secara luas meliputi tanggung jawab perusahaan terhadap pelanggan, karyawan, dan kreditur. Nah, tanggung jawab sosial juga dapat diartikan sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap lingkungan eksternal perusahaan melalui berbagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penjagaan lingkungan, norma masyarakat, partisipasi pembangunan, serta berbagai bentuk tanggung jawab sosial lainnya. Nah, selanjutnya, siapa saja sih yang termasuk tanggung jawab perusahaan? Nah, yang termasuk tanggung jawab perusahaan diantaranya yaitu yang pertama konsumen. Nah, perusahaan bertanggung jawab pada konsumennya dengan menjaga kejujuran dan keterbukaannya. Mereka juga mencoba menetapkan harga yang wajar, garansi, memenuhi komitmen, dan menjaga kualitas produk yang mereka jual. Nah, yang kedua, karyawan. Perusahaan bertanggung jawab sosial di dalam kesepakatan mereka dengan mempekerjakan karyawan dengan wajar, membuat karyawan menjadi bagian dari tim, dan menghargai martabat dan kebutuhan manusiawinya. Nah, yang ketiga, investor. Untuk menjaga tanggung jawab sosial terhadap investor, manajer harus mengikuti prosedur akuntansi yang benar, menyediakan informasi yang tepat pada pemegang saham mengenai kinerja keuangan, dan mengelola organisasi untuk melindungi hak pemegang saham dan investasi. Yang keempat, pemasok. Hubungan dengan pemasok harus dikelola dengan baik. Banyak perusahaan kini menyadari pentingnya kerjasama saling menguntungkan dengan pemasok, sehingga mereka melakukan kontrak pembelian dengan negosiasi harga dan jadwal. Lalu yang terakhir, komunitas lokal. Hampir semua perusahaan mencoba bertanggung jawab sosial terhadap komunitas lokalnya. Mereka mungkin berkontribusi dalam program lokal seperti bakti sosial, beasiswa, serta pengobatan gratis. Selanjutnya terdapat dua pandangan yang kontras tentang tanggung jawab perusahaan bisnis terhadap masyarakat, yaitu menurut pandangan Friedman dan Archie Carroll. Yang dimana menurut pandangan tradisional Friedman tentang tanggung jawab perusahaan yang berpendapat dalam tulisannya yang berjudul The Social Responsibility of Business is to Increase its Profit, bahwa tanggung jawab sosial bertujuan untuk keuntungan perusahaan, di mana dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Tetapi manajer hanya menjalankan tugas untuk menghasilkan keuntungan semaksimal mungkin, bukan untuk tujuan lain ataupun untuk tanggung jawab sosial. Nah, sementara pandangan dari Archie Carroll berpendapat bahwa tanggung jawab sosial perusahaan meliputi ekonomi, hukum, etika, dan harapan dari masyarakat pada waktu tertentu. Nah, Archie Carroll mencoba menjabarkan beberapa jenis tanggung jawab sosial perusahaan yang dituangkan ke dalam sebuah piramida bernama piramida tanggung jawab sosial perusahaan. Nah, piramida hierarki tanggung jawab yang bergerak dari ekonomi dan hukum berdasarkan orientasi sosial yang etis. Archie Carroll berpendapat bahwa perusahaan yang merupakan unit dasar dari kegiatan ekonomi memiliki tanggung jawab terhadap alam.
Nah, berikut ini merupakan piramida tanggung jawab sosial yang dikembangkan oleh Archie Carroll, sebagaimana tampak pada gambar. Nah, tingkat pertama dari piramida yaitu tanggung jawab ekonomi. Perusahaan perlu menghasilkan laba sebagai pondasi untuk dapat berkembang dan mempertahankan eksistensinya. Motif utama perusahaan adalah menghasilkan laba, yang mana laba sendiri merupakan pondasi perusahaan. Maka perusahaan harus memiliki nilai tambah ekonomi sebagai prasyarat agar perusahaan dapat terus hidup dan berkembang. Nah, tingkat piramida yang kedua yaitu tanggung jawab legal. Setelah memenuhi tanggung jawab ekonominya, perusahaan harus memastikan bahwa operasi bisnis yang dijalankan memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, seperti persyaratan ekonomi. Jika persyaratan hukum tidak terpenuhi, kelangsungan hidup perusahaan mungkin dipertaruhkan, dan perusahaan tidak dapat naik ke tingkat piramida berikutnya. Selain itu, dalam tujuan mencari laba, sebuah perusahaan juga harus bertanggung jawab secara hukum dengan mentaati hukum yang berlaku. Nah, tingkat piramida berikutnya adalah tanggung jawab etika perusahaan. Perusahaan harus bertanggung jawab untuk mempraktikkan hal-hal yang baik dan benar sesuai dengan nilai-nilai etika dan norma-norma kemasyarakatan. Perusahaan memiliki kewajiban untuk menjalankan praktik bisnis yang baik, benar, dan adil. Nah, yang terakhir, tanggung jawab filantropik. Setelah pondasi piramida ekonomi, hukum, dan etika telah dibangun, perusahaan dapat melanjutkan ke tingkat akhir piramida, yaitu tanggung jawab filantropi. Dalam hal ini, perusahaan berarti memberikan kontribusi sumber daya yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sejalan dengan operasi bisnisnya. Para pemilik dan pegawai yang bekerja di perusahaan memiliki tanggung jawab ganda, yaitu kepada perusahaan dan publik. Analisis kepentingan umum. Nah, dalam menganalisis kepentingan umum ada 3 langkah. Langkah pertama dalam menganalisis kepentingan adalah mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Mereka yang memiliki hubungan langsung dengan korporasi yang memiliki kekuatan tawar yang cukup untuk secara langsung mempengaruhi kegiatan perusahaan. Pemangku kegiatan utama secara langsung dipengaruhi oleh perusahaan dan biasanya mencakup pelanggan, karyawan, pemasok, pemegang saham, dan kreditur. Dan yang kedua, dalam mengidentifikasi aspek kepentingan umum adalah mengidentifikasi kepentingan sekunder. Mereka hanya memiliki saham tidak langsung dalam korporasi, tetapi juga dipengaruhi oleh aktivitas korporasi. Dan yang ketiga, dalam analisis pemangku kepentingan adalah memperkirakan efeknya pada setiap kelompok pemangku kepentingan dari setiap keputusan strategi tertentu, karena kriteria keputusan utama biasanya ekonomi. Ini adalah titik di mana pemangku kepentingan sekunder dapat diabaikan atau tidak penting. Adapun strategi dalam tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama ada strategi reaktif. Nah, kegiatan bisnis yang dilakukan oleh strategi reaktif ini oleh suatu perusahaan cenderung menolak atau menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial keputusan. Yang kedua ada strategi defensif. Nah, strategi defensif ini dalam tanggung jawab sosial perusahaan dilakukan dengan jalur legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab sosial. Dan yang ketiga ada strategi akomodatif. Nah, dalam strategi akomodatif ini tanggung jawab sosial yang dijalankan oleh perusahaan dikarenakan karena adanya tuntutan dari masyarakat. Dan yang terakhir atau yang keempat, ada strategi proaktif. Nah, dalam strategi proaktif ini, perusahaan memandang bahwa tanggung jawab sosial adalah bagian dari tanggung jawab untuk memuaskan stakeholders. Nah, jadi jika stakeholders ini terpuaskan, maka citra positif terhadap perusahaan akan terbangun. Selanjutnya, ada manfaat pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan. Yang pertama, ada manfaat bagi perusahaan.
Dengan melakukannya tanggung jawab sosial, maka citra positif perusahaan di mata masyarakat akan terlihat baik. Dan yang kedua, ada manfaat bagi masyarakat. Nah, selain kepentingan masyarakat ini terakomodasi, hubungan masyarakat dengan perusahaan akan lebih erat. Artinya, terdapat kerjasama saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dan yang ketiga, ada manfaat bagi pemerintah. Nah, melalui CSR atau Corporate Social Responsibility akan terjadi hubungan antara pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah sosial seperti kemiskinan, rendahnya kualitas pendidikan, dan minimnya akses kesehatan, dan sebagainya. Dan selanjutnya ada sub 2, yaitu mengenai tentang etika. Nah, apakah sebenarnya etika itu? Pengertian etika. Pengertian etika ini dibagi menjadi dua. Ada yang secara umum dan pandangan menurut manajemen strategik. Nah, menurut umum, etika ini adalah suatu aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan atau tingkah laku. Sementara etika menurut manajemen strategik ini adalah etika ini dalam manajemen ini sangat diperlukan dan diharuskan untuk suatu organisasi atau perusahaan saat pelaksanaan manajemen, karena etika sangat berpengaruh terhadap baik buruknya suatu organisasi atau perusahaan. Salah satu manfaat etika manajemen yaitu dapat meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika telah dijadikan sebagai corporate culture. Untuk mencapai etika yang komprehensif, dalam membuat keputusan pekerjaan, perusahaan dapat mempertimbangkan 3 pendekatan dasar terhadap penilaian etis. Yang pertama, dengan pendekatan utilitarium. Nah, mengusulkan bahwa tindakan dan rencana harus dinilai berdasarkan konsekuensinya. Dan yang kedua adalah pendekatan hak-hak individu, yang mengusulkan bahwa manusia memiliki hak-hak dasar tertentu yang harus dihormati dalam semua keputusan. Dan yang ketiga, pendekatan keadilan. Nah, ini mengusulkan agar mengambil keputusan itu harus adil dan tidak memihak distribusi biaya dan manfaat individu dan kelompok. Selanjutnya, ada nilai personal sebagai standar etika. Yang pertama, ada nilai value, di mana pandangan ideal yang mempengaruhi cara pandang, cara berpikir, dan perilaku dari seseorang. Yang kedua, ada personal value, di mana cara pandang, cara berpikir, dan keyakinan yang dipegang oleh seseorang sehubungan dengan segala hal kegiatan yang dilakukan terdiri dari nilai terminal dan nilai instrumental. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi tentang apa itu etika. Terdapat beberapa nilai personal sebagai standar etika, diantaranya yang pertama konflik intrapersonal. Konflik intrapersonal pada dasarnya terjadi di dalam individu dan antar individu. Yang kedua, konflik individu organisasi. Terjadi pada saat nilai yang dianut oleh individu berbenturan dengan nilai yang harus ditanamkan oleh perusahaan. Dan yang ketiga, konflik antar budaya. Pada dasarnya merupakan konflik antar individu maupun antar individu dengan organisasi yang disebabkan oleh adanya perbedaan budaya di antara individu yang bersangkutan atau juga organisasi yang bersangkutan. Nah, adapun isu-isu sekitar etika manajemen, diantaranya yang pertama penggunaan obat-obatan terlarang, yang kedua pencurian oleh para pekerja atau konflik kepentingan, yang ketiga polusi lingkungan, yang keempat penggunaan pekerja atau tenaga kerja di bawah umur, yang kelima penyelewengan dalam pencatatan keuangan, yang keenam penyalahgunaan informasi yang bersifat rahasia. Nah, selanjutnya yaitu dorongan untuk melaksanakan etika dalam manajemen. Yang pertama, pelatihan etika. Manusia pada dasarnya membutuhkan pembiasaan dalam melakukan sesuatu. Sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan pada kenyataannya memerlukan waktu dalam mewujudkannya. Nah, yang kedua, ada advokasi etika. Advokasi etika merupakan upaya perusahaan untuk menjalankan etika dalam kegiatannya dengan cara menempatkan orang atau tim khusus dalam tim manajemen
perusahaan yang bertugas untuk mengontrol dan mengawasi segala kegiatan perusahaan agar tetap memenuhi standar etika. Yang ketiga, ada standar aturan mengenai etika perusahaan. Implementasi dari hal ini akan berjalan efektif jika memenuhi dua syarat, yaitu perusahaan perlu menyatakan secara spesifik kepada publik mengenai kode etik yang mereka jalankan dan agar kode etik ini bisa berjalan dengan efektif. Perlu adanya dukungan dari tim manajemen puncak melalui sistem pengawasan tertentu seperti reward ataupun punishment system. Nah, yang keempat, keterlibatan masyarakat dalam mengontrol etika bisnis. Upaya untuk menjamin perusahaan akan menjalankan kegiatannya secara lebih beretika adalah dengan melibatkan publik dalam setiap kegiatan perusahaan yang dianggap tidak beretika. Nah, materi yang ketiga yaitu mengelola tanggung jawab sosial dan etika. Dalam mengelola tanggung jawab sosial dan etika di perusahaan, terdapat beberapa hal yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu ada kode etik. Kode etik adalah pernyataan resmi dari nilai-nilai yang dianut oleh perusahaan yang berkaitan dengan persoalan etika dan sosial. Kode etik ini menjelaskan harapan perusahaan tentang perilaku karyawan dalam berbagai situasi dan juga menjelaskan bahwa perusahaan mengharapkan orang-orangnya untuk mengenali dimensi etika dalam keputusan dan tindakan. Yang kedua ada struktur etis. Struktur etis mewakili beragam sistem posisi dan program yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan untuk menerapkan perilaku beretika. Yang ketiga ada pelatihan etika. Pelatihan etika adalah program pelatihan untuk membantu para pegawai dalam menghadapi pegawai dan menghadapi persoalan etika serta nilai-nilai. Nah, yang keempat ada whistleblowing. Whistleblowing adalah penyingkapan yang dilakukan seorang pegawai atas praktik-praktik ilegal, moral, atau tidak sah yang dilakukan oleh organisasi. Whistleblowing ini mengacu pada kebijakan yang mengharuskan karyawan untuk melaporkan setiap pelanggaran etis yang ditemukan atau dilihat di perusahaan. Nah, yang keempat itu ada contoh kasus. Contoh kasus ini terjadi pada kasus perusahaan Enron. Nah, jenis pelanggarannya yaitu ada dua, tanggung jawab dan etika. Tanggung jawabnya adalah pihak Arthur Andersen sebagai sebuah kantor akuntan publik tidak dapat memelihara kepercayaan masyarakat terhadap jasa profesional seorang akuntan dikarenakan mudah tergiur oleh bayaran yang besar dari Enron untuk bersikap menilai secara baik perusahaan Enron yang ternyata dalam kondisi buruk. Nah, etikanya, pihak perusahaan yang seharusnya berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat menjatuhkan perusahaan. Namun, dalam kasus ini, bahkan CEO dan CFO perusahaan membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu terjadi yang di dalamnya jelas melanggar etika dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok 2 sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.